Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap semangat, sehat selalu, dan tetap berada pada lindungan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan kali ini saya akan ngebahas sedikit gambaran yang pertemuan yang kemarin yang temanya itu pelaku konsumen dalam kegiatan ekonomi ya. Kita flashback dulu ya sebentar, kita intro dulu. Oke? Mari. Di pertemuan sekarang kita akan meneruskan pertemuan yang minggu kemarin itu. Nah, kita sekarang akan mendefinisikan atau misalnya memaparkan tentang teori perilaku konsumen. Nah, di sini teori perilaku konsumen itu dibagi dua, ada teori kardinal dan teori ordinal. Nah, kita bahas satu persatu ya, apa teori kardinal dan teori ordinal tersebut. Tolong perhatikan anak-anak ya. Oke. Teori kardinal adalah kepuasan seseorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Jadi di teori kardinal ini dapat diukur dengan satuan jumlah, buah, dan uang. Lalu selanjutnya ada teori ordinal. Teori ordinal adalah manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur. Nah, di teori ordinal ini penilaiannya itu secara subjektif, bergantung pada yang menilainya saja. Nah, di mana teori kardinal ini erat kaitannya sekali dengan yang dikemukakan oleh Hermann Hering-Gassen ya, yang dimana dia mengemukakan nilai kegunaan dan atau utilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama total utility, yang kedua itu marginal utilitas ya. Total utility adalah jumlah kepuasan total yang dinikmati konsumen akibat konsumsi sejumlah barang atau jasa. Sedangkan marginal utilitas adalah tambahan kepuasan yang dinikmati konsumen akibat adanya tambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, Hermann Hering-Gassen ini mengemukakan dalam teorinya itu dua hukum, yaitu hukum Gassen 1 dan hukum Gassen 2. Nah, anak-anak, mari kita sekarang bahas hukum Gassen 1 dan hukum Gassen 2 itu apa aja. Tolong perhatikan ya. Hukum Gassen 1 disebut hukum guna marginal yang terus menurun. Maksudnya, bila jumlah barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu terus ditambah, maka guna total yang diperoleh akan bertambah. Tetapi, guna marginal akan semakin berkurang. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, guna total akan menurun dan guna marginal menjadi 0, bahkan di bawah 0. Contohnya, ketika kita berolahraga bersepeda dan merasa kelelahan akibat olahraga tersebut, sehingga kita minum 1 gelas air, kemudian minum air 2 gelas terasa lebih nikmat, dan minum 3 gelas terasa makin lebih nikmat. Dan ketika kita minum yang gelas keempat gelas, perut kamu sudah mulai kembung, dan akhirnya apa yang kamu rasakan minuman dari gelas yang keempat menjadi enak. Hukum Gassen kedua, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya bermacam-macam sampai pada tingkat kebutuhannya yang sama. Jika manusia melakukan pemenuhan kebutuhannya, akan berbagi jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya.
Contohnya, ketika kita seharian berpuasa, maka akan merasakan lapar dan haus. Maka saat berbuka nanti, kita akan butuh makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian, kita akan membeli makanan dan minuman sampai ke batas kekenyangannya. Seandainya uang dari sisa pembelian makanan dan minuman tadi masih ada, akan dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Lalu teori ordinal sekarang ya. Nah, di sini teori ordinal. Teori ini menyebutkan bahwa nilai kegunaan barang diurutkan berdasarkan tingkat kebutuhannya dan kesenangannya akan produk tertentu. Maksud di sini itu contohnya seseorang lebih memilih smartphone Samsung daripada smartphone Xiaomi, lebih suka iPhone daripada smartphone Samsung, lebih tertarik Xiaomi daripada Sony. Nah, itulah contoh teori ordinal. Nah, baik anak-anak, itulah materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kalian tetap menggunakan masker di pandemi COVID ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.